Kembali lagi di cerita mistis. Serah. Sebelum ke ceritanya, dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. September 1999. Malam itu suara langkah Kinanti terdengar mantap ketika menapaki jalan tanah kering. Wajahnya terlihat datar, matanya menyorot penuh keberanian. Ia terus saja berjalan menyusuri jalanan, sebelum akhirnya menghentikan langkahnya tepat di depan pintu sebuah rumah tak berpenghuni. Hening dan gelap suasana di dalam rumah itu membuat kesan seram begitu terasa. Namun hal itu tak membuat tekadnya goyah. Yang ada di pikirannya saat itu hanya segera menyelesaikan ritual pernikahannya dengan iblis. Sosok yang ia yakini akan mengabulkan semua permintaannya, termasuk untuk mempunyai keturunan jika ia sudah menjadi pengantin iblis. Semenjak 10 tahun menikah dengan lelaki pilihannya, Kusumo Kinanti belum juga dikaruniai seorang anak. Langkah demi langkah, Kinanti menyusuri dan melewati ruang demi ruang yang gelap. Hingga sampai di sebuah ruangan, di sana seorang perempuan tua, Mbah Sumi, sudah menunggunya. Mbah Sumi mengeluarkan korek api, menghidupkan 3 buah lilin warna merah. Ia kemudian berjalan ke arah satu cawan dan sebuah tungku. Kinanti melihat kepulauan asap seketika menyebar, mengepul yang berasal dari dupa yang baru saja ia bakar dan ia letakkan di dalam tungku. Tak lama, aroma dupa dan wangi bunga 7 rupa tercium oleh Kinanti. Asap dupa itu oleh Mbah Sumi disebar di sekitaran ritual kamar, mulai berbaur. "Duk, sempurnakan ritualmu dengan ratus yang sudah Simbok siapkan," ujarnya sembari menunjuk sebuah tungku ukuran kecil yang sudah mengupalkan asap kemenyan dan disambut oleh anggukan kepala Kinanti. Mbah Sumi membawa Kinanti duduk mengangkang, lalu Mbah Sumi meletakkan di antara kedua kaki Kinanti. Kinanti lalu melihat Mbah Sumi mengambil sebilah pisau dan berjalan ke arah seekor ayam jantan yang terikat. Mbah Sumi lalu menyembelih ayam itu. Kinanti merasa ngeri melihat ayam itu menggelapar sebelum akhirnya mati. Mbah Sumi lalu lanjut membelah dada ayam, memasukkan tangannya yang kurus dan mengambil hati ayam itu. Hati ayam terlihat hitam dan ternyata di bawah Mbah Sumi ke mulut Kinanti untuk ia makan. Kinanti merasa jijik, tapi ia tetap melahap hati ayam itu. Ia makan mentah-mentah, lalu ia telan. Kinanti harus menahan agar ia tak memuntahkannya. Mbah Sumi mengambil sebuah wadah dengan berisikan cairan darah ayam kental berwarna merah dan sudah bercampur dengan kembang melati. Mbah Sumi lalu memandikan Kinanti dengan darah ayam bercampur kembang melati itu. Aroma amis darah seketika menusuk masuk ke dalam indera penciumannya. Proses ritual pembersihan selesai. Mbah Sumi membuka pintu lemari, mengambil kain berwarna merah darah. Kain itu lalu dililitkan ke tubuh Kinanti, lalu memakaikan tudung hitam transparan yang menjuntai panjang, menutup ujung kepala hingga perut. Akhirnya, perempuan tua itu mengenakan mahkota dari ranting kayu ke kepala Kinanti. Sosok perempuan tua itu lalu melambai, memberi isyarat Kinanti untuk mendekat dan duduk di tepian ranjang. Sekarang Kinanti sejenak menunduk, memejamkan mata seraya bergumam, mengikuti ucapan Mbah Sumi membaca sebuah mantra. Setelah itu, Mbah Sumi lalu meninggalkan Kinanti sendirian di dalam kamar. Kesunyian segera melanda.
Cahaya kilapan lilin membuat Kinanti merasa tidak nyaman. Tak lama setelah itu, terdengar suara gemuruh angin. Cahaya lilin tiba-tiba padam. Kinanti merasa ada sesuatu yang baru saja datang. Kinanti membuka mata, mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tepat di sudut kamar sebelah kiri, Kinanti mendapati sosok hitam besar sudah berdiri di ruangan itu. Kinanti langsung merasakan hawa panas serta aroma busuk menyengat, menyambut kemunculan sosok yang mengerikan itu. Sosok itu lalu mendekati Kinanti, menariknya. Kinanti yang tidak bisa berkutik karena ketakutan yang sangat-sangat, hanya bisa pasrah saat ini. Sedangkan di tempat lain, malam itu di sebuah rumah bernuansa bangunan Belanda, lebih tepatnya di teras halaman depan, terdapat 2 orang lelaki bertubuh gempal dan kurus sedang duduk saling berhadapan. Mereka tengah membicarakan fenomena yang baru saja beberapa jam yang lalu terjadi, yaitu 3 bola api yang tiba-tiba saja muncul dan meleset di atas langit desa. Tak lama lelaki bertubuh gempal itu bangkit ketika melihat seorang laki-laki yang lebih tua darinya berjalan dengan terburu mendekatinya. Wajah lelaki itu tampak begitu tegang, matanya nyalang, menyorot kecemasan dan kekhawatiran begitu mendalam. Sesampainya di teras halaman depan, muncul sikap akrab di antara mereka bertiga. Terlihat dari cara mereka menyapa, lelaki yang baru saja sampai itu berucap sebelum ia duduk di sebelah lelaki tua kurus yang sedari tadi duduk. Iki bakal ono balak gede ning desa iki. Ono sik lagi wae nglakoni ritual terlarang. Iku artine siji kekuatan ireng melu lahir. Bakal ada musibah besar di desa ini, Mbah. Ada yang baru saja melakukan ritual terlarang. Itu artinya satu kekuatan hitam juga ikut terlahir. Lelaki tua yang masih terduduk itu tampak tertegun mendengar ucapan lelaki yang baru saja datang. Iku artine sampean jih pun retos bakal enten musibah nopone, Mbah. Itu artinya sampean juga sudah tahu bakal ada musibah apa nantinya, Mbah? Tanya Pak Wiro, lelaki bertubuh gempal. Aku kira Seno ya wis reti. Mung saiki awak dhewe durung reti nendine. Aku rasa Seno juga sudah tahu, tapi sekarang kita belum tahu di mananya. Sahut Mbah Jalu, lelaki tua yang baru saja duduk di sebelah Mbah Seno. Tirakat ngalong lan topo bisu kuwi dudu perkara gampang, tapi wong iki iso nglewati. Tirakat ngalong dan topo bisu itu bukan perkara gampang, tapi ora bisa melewatinya, ujar Mbah Seno menanggapi ucapan Mbah Jalu. Janjane iki panjenengan ngomongke nopo to, Mbah? Kok tekan tirakat ngalong lan topo bisu? Sebenarnya ini panjenengan membicarakan apa to, Mbah? Kok sampai tirakat dan bertapa? Pak Wiro sudah tak tahan dengan rasa penasaran, lagi-lagi bertanya. Mbah Seno dan Mbah Jalu sejenak paling pandang, sebelum Mbah Jalu melempar tatapannya lurus ke depan, menarik nafas panjang seraya berucap dengan berat. Iblis itu sudah menemukan penggantinya. Nantikan di part selanjutnya. Dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serah.